Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Nus. Kali ini saya akan menjelaskan proses pencairan penerima dana program Indonesia Pintar. Sebelum menonton lebih lanjut, silakan klik subscribe, like, dan memberikan komen jika ada hal-hal yang mesti dijelaskan lagi. Baik, terdapat dua program Indonesia Pintar. Yang pertama, program Indonesia Pintar jalur reguler, dan yang kedua, program Indonesia Pintar jalur aspirasi DPR. Program Indonesia Pintar jalur reguler. Nah, program Indonesia Pintar jalur reguler ini didapat oleh seorang siswa dengan proses yang rumit. Siswa bisa mendapatkan kartu Indonesia Pintar atau program Indonesia Pintar jalur reguler. Pertama sekali, orang tua dari siswa mengurus surat keterangan tidak mampu di desa. Setelah memperoleh surat keterangan tidak mampu di desa, orang tua dari siswa tersebut lalu mengurus di kantor camat untuk pengesahan dari camat. Setelah mendapat pengesahan dari camat, orang tua dari siswa ke kantor dinas sosial kabupaten. Orang tua siswa mengurus segala kelengkapan agar dapat digolong sebagai keluarga tidak mampu di kantor dinas sosial. Nah, data-data yang ada di kantor dinas sosial kemudian diusulkan ke Jakarta, ke dinas sosial, ke Kementerian Sosial. Jika tidak disetujui, maka keluarga tersebut tidak tergolong sebagai keluarga tidak mampu. Jika berdasarkan data-data yang diberikan, kemudian Kementerian Sosial melihat bahwa keluarga tersebut dianggap sebagai keluarga tidak mampu, maka disetujui, lalu kemudian akan diberikan kartu Indonesia Pintar. Setelah mendapatkan kartu Indonesia Pintar, kartu tersebut harus diantar oleh orang tua siswa ke sekolah untuk diinput nomor dan nama yang tertera pada kartu di dapodik sekolah. Sehingga bagi orang tua siswa yang memiliki kartu Indonesia Pintar, dimohon agar segera diserahkan ke sekolah, ke operator sekolah agar dapat diinput di dapodik sekolah. Setelah diinput nomor dan nama yang tertera pada kartu Indonesia Pintar milik siswa tersebut, tidak serta-merta siswa tersebut memperoleh dana atau kuncuran uang sebagai realisasi dari program Indonesia Pintar. Tetapi setelah diinput di dapodik, itu diproses lagi di pusat, menunggu SK pemberian dana program Indonesia Pintar dari pusat. Kalau namanya keluar, maka diproses pencairannya. Jika tidak, menunggu lagi, dicek lagi apakah nomor kartunya dan nama yang tertera di kartu itu sudah terisi dengan benar di dapodik. Jadi orang tua yang memiliki kartu yang belum mendapatkan dana Indonesia Pintar, mohon antar lagi kartunya ke sekolah untuk dicek ulang di dapodik yang diisi oleh operator sekolah. Ini contoh kartu Indonesia Pintar. Jadi kartu ini yang diisi oleh operator sekolah itu adalah nomor ini, nomor yang tertera di sini, yang saya tunjuk dengan mouse ini, dengan nama pemegang kartu. Nama ini dan nomor ini harus diinput di dapodik. Walaupun nama di kartu ini salah, tetapi yang diinput adalah nama itu dan nomor yang ini. Jika diinput benar, maka kita tunggu saja SK sebagai penerima program Indonesia Pintar. Baik, itu pertama jalur reguler. Itu prosesnya lama dan sedikit rumit.
Lalu jalur yang kedua itu adalah jalur program Indonesia Pintar jalur aspirasi DPR. Nah, ini dikatakan oleh beberapa orang dan juga oleh anggota DPR bahwa ini adalah jalur tol, jalur yang tidak memerlukan proses apa-apa. Nama siswa tersebut diambil oleh anggota DPR melalui stafnya, staf ahli maupun stafnya yang lain dari dapodik sekolah. Jadi sekolah yang ingin mendapatkan program Indonesia Pintar jalur aspirasi bagi siswanya harus mengisi dapodik dengan benar. Karena anggota DPR mengambil data siswa itu dari dapodik yang dikirim oleh sekolah. Lalu nama-nama yang diambil oleh anggota DPR tersebut langsung diproses untuk menerima program Indonesia Pintar. Jadi dia langsung, tidak ada lagi proses seperti reguler. Nah, ketika SK sudah diterima, itu SK program Indonesia Pintar itu diserahkan kepada siswa melalui sekolah. Nah, kalau kita di Polres itu penyerahan sertifikat program Indonesia Pintar jalur aspirasi DPR, penyerahan sertifikat. Lalu kemudian setelah mendapat sertifikat tersebut yang berisi nama dan nomor SK serta nomor bank penyalur, itu kemudian diproses pencairan dana program Indonesia Pintar di dan bank penyalur seturut tingkatan sekolah siswa. Yang berikut proses pencairan dana program Indonesia Pintar. Jenis-jenis pencairan dana PIP, dana program Indonesia Pintar. Yang pertama, pencairan dapat dilakukan oleh individu pada bank penyalur. Jadi siswa sendiri mencairkan dana program Indonesia Pintar di bank penyalur dengan membawa syarat-syarat yang dibutuhkan oleh bank. Lalu yang kedua, pencairan program Indonesia Pintar ini bisa dilakukan secara kolektif oleh sekolah. Nah, bank penyalur ini menurut tingkatan pendidikan siswa. SD dan SMP, pencairan dilakukan pada Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Sedangkan SMA, pencairan dilakukan pada Bank Nasional Indonesia atau BNI. Yang berikut syarat-syarat pencairan dana PIP untuk SMA. Jadi di sini saya menjelaskan untuk SMA, tapi tidak jauh berbeda untuk SD dan SMP. Baik, kita fokus saja untuk SMA karena saya bekerja di SMA. Bagi yang belum mengaktifasi buku bank atau belum memiliki buku, siswa tersebut diharuskan untuk mengisi formulir pembukaan buku baru. Nah, ini akan saya jelaskan formulirnya pada bagian lampiran. Jadi siswa harus mengisi formulir pembukaan buku baru. Lalu pada formulir yang sudah diisi itu dilampirkan tanda dengan tanda pengenal diri. Ada beberapa tanda pengenal diri yang bisa dilampirkan. Kalau yang sudah ada KTP, bisa melampirkan fotokopi KTP, bisa juga SIM bagi yang ada SIM. Lalu kalau KTP dan SIM belum ada, bisa dengan menggunakan kartu keluarga. Atau bisa juga dengan kartu pelajar siswa. Jadi dari beberapa tanda pengenal diri ini dipilih salah satu, KTP atau ke SIM atau ke kartu keluarga atau ke kartu pelajar siswa tersebut. Fotokopi salah satu tanda pengenal diri tersebut dilampirkan pada formulir pembukaan buku baru pada Bank Nasional Indonesia. Nah, ini untuk SMA. Jadi siswa-siswa yang SMA itu setelah mengisi formulir itu dilampirkan fotokopi KTP atau ke SIM atau ke kartu keluarga atau ke kartu pelajar. Itu bagi yang belum memiliki buku bank yang dinamakan dengan pengaktifasian buku. Sedangkan bagi yang sudah memiliki buku bank atau buku bank sudah diaktifasi, jadi setelah siswa mengaktifasi buku bank,
Itu pencairannya bisa dilakukan secara individu ataukah bisa juga pencairan secara kolektif oleh petugas yang ditunjuk sekolah. Gambaran pencairan secara individu. Jadi siswa yang mau mencairkan uangnya di bank penyalur secara individu, dia harus membawa surat keterangan aktif sebagai siswa dari sekolah, yaitu dengan mengurus di tata usaha sekolah. Jadi siswa harus membawa surat keterangan aktif, lalu mengisi formulir pembukaan buku baru dan menyerahkan tanda pengenal diri. Ya, ini sudah dijelaskan tadi. Lalu untuk di SMA Alvarez, saya bekerja di SMA Alvarez, jarak antara bank penyalur dan sekolah itu jauhnya 50 km. Kalau siswa yang tempat lain, perhitungkan jarak jika mau mencairkan secara individu. Jaraknya jauh atau tidak? Apakah dengan jarak yang jauh itu memakan transportasi yang besar atau tidak? Kalau memakan transportasi yang besar dengan jumlah sumbangan sekian, lebih baik atau tidak dengan mencairkan secara individu. Jika dilakukan secara individu, maka praktis siswa yang bersangkutan hari itu tidak bisa mengikuti pelajaran. Ini mengandaikan jaraknya jauh, seperti di sekolah saya, 50 km. Lalu ke bank pasti tidak sendiri. Ada orang tua yang menemani untuk pembukaan buku baru dan juga pencairan. Bisa dihitung sendiri berapa biaya transportasi, biaya konsumsi, dan biaya lain-lain yang tidak terduga jika jaraknya jauh seperti sekolah saya 50 km. Karena orang siswa pasti tidak mungkin jalan sendiri, harus ada yang temani. Lalu di bank diharuskan mengambil nomor antrian. Bisa-bisa kita datang pagi sekitar jam 9 sampai jam 10, mendapat giliran di jam 2 atau jam 3 sore untuk diproses di bagian customer service bank. Jadi itu juga dipertimbangkan kalau kita hanya mencairkan secara individu. Pihak sekolah atau saya sebagai petugas itu juga lebih senang kalau diurus secara individu, karena tidak perlu capek-capek untuk mengurus dokumen-dokumen persyaratan untuk pencairan program Indonesia Pintar ini. Jadi saya lebih senang kalau siswa mencairkan sendiri, karena itu memang uangnya siswa. Tapi kalau mencairkan sendiri, silakan pertimbangkan jarak, lalu siapa yang menemani, apakah berani pergi sendiri, lalu harus menunggu dan lain-lain. Jadi pertimbangkan dengan baik apakah mau mencairkan sendiri atau tidak. Sedangkan pencairan secara kolektif oleh petugas sekolah, siswa tidak perlu repot untuk mengurus di bank. Siswa hanya diminta untuk menandatangani beberapa dokumen penting sebagai persyaratan pencairan dana PIP, dana program Indonesia Pintar. Jadi siswa hanya menunggu dipanggil untuk mengisi beberapa formulir dan juga menandatangani beberapa dokumen yang harus ditandatangani sebagai persyaratan pencairan uang di bank. Nah, ini sekarang kita masuk kepada syarat-syarat untuk mencairkan uang program Indonesia Pintar di bank. Bagi yang belum mengaktifasi buku bank atau belum membuka buku bank atau belum mempunyai buku bank, pertama sekali dia harus mengurus surat keterangan dari kepala sekolah. Baik, surat keterangan ini juga harus diurus oleh siswa yang sudah memiliki kartu yang tinggal mencairkan uangnya. Dan siswa yang belum memiliki kartu, sebelum mengaktifasi buku bank, dia harus membawa surat keterangan ini. Baik, surat keterangan ini surat kepala sekolah atau ketua lembaga nomor sekian yang bertanda tangan di bawah ini nama kepala sekolah. Kalau pegawai negeri sedang ini jabatan kepala sekolah. Dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini adalah benar peserta didik sekolah tersebut dan bersangkutan sebagai penerima program Indonesia Pintar tahun 2019, tahun 2020 atau tahun 2021.
lalu tulis nama siswa tersebut kalau secara individu, lalu demikian surat keterangan yang dibuat untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mencairkan dana program Indonesia Pintar di bank penyalur. Kalau pencairan individu langsung disebutkan nama siswa tersebut, tetapi kalau dilakukan secara kolektif maka ditulis semua nama-nama siswa penerima program Indonesia Pintar. Ini syarat pertama, harus mendapat surat keterangan dari kepala sekolah. Syarat pertama. Lalu syarat yang kedua, bagi yang belum memiliki buku bank, yang harus mengaktifasi buku bank, harus mengisi formulir ini, formulir dari Bank Nasional Indonesia. Nama lengkap ditulis di sini, lalu tempat lahir ditulis di sini, lalu tanggal lahir ditulis di sini, tanggal, bulan, tahun. Lalu jenis kelamin dicentang saja laki-laki atau perempuan. Lalu ditulis nama ibu kandung di sini. Lalu ditulis alamat tempat tinggal sesuai dengan KTP, SIM, kartu keluarga ataupun alamat di kartu pelajar. Harus ditulis di sini. Lalu yang berikut nomor telepon rumah tidak perlu. Lalu yang berikut ditulis nomor HP. Kalau pencairan secara individu ditulis nomor HP siswa bersangkutan, tetapi kalau dicairkan secara kolektif ditulis nomor HP petugas sekolah, petugas program Indonesia Pintar di sekolah. Ditulis nomor HP-nya petugasnya. Lalu tanda pengenal, kalau misalnya tanda pengenal kartu keluarga kita centang di NIK. Lalu kalau tanda pengenalnya KTP juga kita centang di NIK. Kalau tanda pengenalnya kartu pelajar kita centang di NISN, NISN dan NIS, nomor induk siswa nasional dan nomor induk sekolah. Di kartu pelajar itu ada. Lalu kalau menggunakan KTP atau kartu keluarga kita tulis NIK-nya di bawah sini. Di sini kita tulis NIK-nya di sini, centang di NIK lalu tulis NIK-nya di sini. Kalau kita menggunakan kartu pelajar kita centang di NISN lalu kita tulis NISN-nya di sini. Jadi nomor ini tergantung kita pilih apa, KTP, kartu keluarga, atau itu kita centang di NIK. Kalau kartu pelajar kita centang di NISN dan NIS, lalu kita tulis nomor NISN-nya di sini. Lalu tingkat pendidikan, karena ini SMA maka centang di SMA. Lalu tulis nama sekolah, alamat sekolah ditulis. Saya di sini tulis SMA Katolik Alvares Paga, alamat Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga, nomor telepon belum ada di sekolah. Di sebelah kanan ini dilepaskan kosong, jangan diisi apapun di sebelah kanan ini. Kita terus ke bawah. Di sini ditulis petugas sekolah, itu tulis petugas. Jadi di sini tulis nama saya, karena saya yang bertugas di sekolah ditulis nama saya. Sedangkan adik-adik yang lain di sekolah lain ditulis nama petugas. Kalau pencairan secara kolektif, kalau individu ini tidak perlu. Kalau kolektif tulis nama petugas. Lalu di bawah sini tulis nomor rekening yang dibuka, nomor rekening yang ada di SK pencairan itu ada. Lalu nama di rekening itu, nama yang ada di SK pencairan itu ada di situ. Nomor dan nama tulis di sini. Lalu di sini dibiarkan kosong, tanggal dan tempat itu dibiarkan kosong. Lalu tulis nama siswa bersangkutan di sini dan diberi tanda tangan di tengah-tengah ini. Jadi tulis nama di bawah sini, di atas garis ini, lalu kemudian tanda tangan di sini. Baik, itu pengisian formulir. Lalu di belakang formulir ini di fotokopi tanda pengenal, salah satu tanda pengenal sesuai dengan pengisian di sini.
Nah, ini kartu keluarga. NIK di kartu keluarga itu ada di samping dan nama ini semua nama kita, lalu cari nama kita, nama siswa bersangkutan, di sampingnya itu NIK-nya yang ini. Jadi nama ini NIK-nya yang saya kasih bulatan merah ini. Demikian pun siswa, namanya lihat di namanya, lalu di samping itu NIK. NIK itu yang ditulis pada formulir pembukaan buku baru tadi, yang sudah dijelaskan tadi. Baik, ini contoh kartu keluarga. Lalu pada aktivasi buku bank, kalau tahun-tahun sebelumnya itu langsung tertera angka uangnya di sini. Sedangkan mulai tahun 2021 ini di sini akan tertulis 0. Tetapi yang pasti untuk kelas 10 itu 500.000, kelas 11 1 juta, kelas 12 1 juta 2 kali, atau kelas 10 1 juta, kelas 11 1 juta, kelas 12 1 juta, dan ketika siswa itu tamat itu dengan 500. Jadi selama 3 tahun dia mendapatkan dana program Indonesia Pintar sebesar 3 juta. Untuk tahun 2021 bagi yang baru mengaktifasi buku bank, baru membuka buku bank, itu di sini 0 rupiah. Sedangkan yang sudah punya buku langsung uangnya masuk. Kredit itu uang masuk, debit itu uang keluar. Jadi siswa ini sudah masuk 2 kali dan juga sudah ambil 2 kali tanpa potongan bank. Lalu pada halaman depan buku bank BNI ini, perhatikan nomor rekening dan nama yang tertera di buku ini. Nomor rekening tanpa IDR, lalu nama tanpa saudara atau saudari, langsung nama. Lalu nomor rekening, nama dan nomor rekening ini diperhatikan baik-baik karena ini akan diisi selain yang tadi di formulir pembuka buku baru. Nah, karena ini sudah jadi buku, nomor dan nama ini akan diisi di slip pengambilan. Nah, ini slip pengambilan. Contohnya seperti ini. Formulir penarikan, di nama pemilik tulis nama sesuai di buku bank yang sudah saya tunjuk tadi. Lalu nomor rekening, tulis nomor rekening sesuai nomor di buku bank yang sudah saya tunjuk tadi. Lalu mata uang ditarik, centang di IDR, itu mata uang rupiah. Sebelah itu mata uang US dollar, IDR. Centang di situ, lalu kita pindah ke kiri. Lalu jumlah penarikan sesuai dengan uang yang masuk di buku bank itu. Kalau 1 juta kita tulis ambil semua 1 juta, kalau 500 kita tulis 500. Lalu terbilang itu kita menulis dengan angka, di atas tulis dengan angka 1 juta rupiah, di bawah tulis dengan huruf 1 juta rupiah. Lalu kita pindah lagi ke samping kanan, penarik tidak perlu tulis tangan lagi, lalu sebelah atas penarik ini dibikin tanda tangan siswa yang bersangkutan yang namanya tertulis di atas ini, tanda tangan. Lalu kita balik di lembar belakang, semuanya ini tidak perlu diisi, langsung di tanda penerima uang ini diberi tanda tangan 2 kali. Tanda tangan pertama di atas, tanda tangan kedua di bawah, 2 kali tanda tangan. Baik, ini pengisian formulir slip penarikan uang. Itu kalau dicairkan secara individu selesai, tinggal ke bank dan dicairkan. Sedangkan bagi yang dicairkan secara kolektif, itu sekolah harus juga mengisi data seperti surat kuasa penerima dana bantuan, nama siswa bersangkutan, tempat tanggal lahir, alamat, nomor KTP, itu nomor NIK tadi, nomor HP, nomor telepon, selanjutnya disebut pemberi kuasa. Dengan ini memberikan kuasa kepada nama petugas yang ditunjuk untuk mengurus program Indonesia Pintar, tempat tanggal lahir petugas, alamat petugas, nomor KTP petugas NIK tadi, nomor telepon petugas, nomor HP petugas. Lalu di bawah ini ke rekening atas nama siswa yang tertulis di atas ini. Nama siswa yang tertulis di atas ini isi di sini juga. Lalu nomor rekening siswa tersebut, siswa yang tertulis di nama di atas dengan di sini. Lalu atas nama tulis nama, nomor rekening
sesuai buku, atas nama siswa ini sesuai buku nama Bank Nasional Indonesia untuk SMA. Segala akibat, lalu penerima kuasa, petugas yang diberi kuasa itu nama di sini tanda tangan. Lalu pemberi kuasa nama di sini lalu tanda tangan. Nah, diberikan pada tanggal sekian. Lalu di sini dikasih meterai 10.000. Ditempel meterai 10.000, ketik nama siswa yang bersangkutan, lalu tanda tangan siswa kena di meterai. Itu sah surat kuasa individu. Jadi kalau pencairan kolektif itu di sekolah itu ada 100 siswa, maka dibikin 100 surat kuasa penerima dana bantuan. Kalau hanya 20-30 mendingan, tapi kalau sudah 100 ke atas pening juga ini. Makanya saya tadi mengatakan saya lebih senang kalau dicairkan secara individu. Baik, ini surat kuasa individu. Lalu setelah diberi surat kuasa individu, masih lagi diberi surat kuasa kolektif. Surat kuasa kolektif artinya surat kuasa penerima dana bantuan yang bertanda tangan di bawah ini. Ketik semua nama siswa penerima dana bantuan, nama sekolah, dia kelas berapa, SK penyalur berapa, 1, 2, 3, 4, atau SK penyalurnya itu aspirasi. Lalu di samping ini tanda tangan siswa, kita kumpulkan lagi siswa, lalu kita tanda tangan, minta siswa tanda tangan di samping namanya ini. Lalu di bawah ini sama seperti tadi diberikan kuasa kepada petugas sekolah, jabatan dia sebagai apa di sekolah, tempat tanggal lahir petugas tersebut dan seterusnya. Lalu di bawah sini penerima kuasa tanggal sekian, lalu dikasih meterai, nama penerima kuasa, tanda tangan kena di meterai. Jadi baru dengan dua surat ini, kuasa individu dan kuasa kolektif, ini sudah pening juga ini. Setelah mendapat surat kuasa individu dan surat kuasa kolektif dari siswa, harus juga dilengkapi dengan surat tugas. Surat tugas dari sekolah. Ya, setelah mendapat surat kuasa itu harus diurus lagi surat pertanggungjawaban mutlak pencairan dana secara kolektif. Di sini tulis nama kepala sekolah, jabatan kepala sekolah, nama sekolah, alamat, kabupaten, provinsi. Dengan ini bertanggung jawab buku tabungan, kartu ATM sejumlah berapa siswa penerima PIP. Lalu di nomor 2, berapa jumlah uang secara kolektif, berapa, 50 juta kah, 100 juta kah, berapa, isi di sini. Dari berapa orang siswa, dengan alasan, misalnya kalau di sekolah saya dengan alasan jarak yang jauh, 50 km. Itu alasan mengapa pencairan dilakukan secara kolektif. Lalu sudah di nomor 5, dicair di kantor cabang, karena saya di sini di Flores, di Kabupaten Sika, di cabang Maumere. Lalu di bawah tulis tanggal, bulan, tempat, tanggal, bulan, tahun. Meterai 10.000 lagi di sini, lalu nama kepala sekolah, tanggal, tanda tangan kena meterai, lalu di atasnya di buku cap sekolah. Lalu sebelah bawah kepala sekolah ini harus tulis pengawas sekolah. Nama pengawas, NIP-nya berapa, tanda tangan pengawas, cap pengawas di sini. Lalu di sebelah kanan
itu mengetahui komite sekolah. Komite sekolah dinas pendidikan setempat. Nama lengkap komite sekolah siapa, cap komite sekolah di sini. Jadi kalau misalnya setelah tanda tangan kepala sekolah, komite sekolah, kita harus mencari lagi pengawas. Kalau pengawasnya dekat, ya baik. Tapi kalau pengawasnya tinggalnya jauh, maka kita harus pergi jauh lagi ke tempat pengawas. Nah, untuk saya di Alvarez, saya di Paga, pengawasnya ada di Kewe Pantai, maka saya harus pergi ke Pantai. Nah, baik kalau benar formatnya, kalau salah lagi, bikin ulang, pulang ke Paga, bikin ulang, turun ke Mamere, Kewe Pantai untuk tanda tangan lagi. Jadi begitulah prosesnya yang dialami selama ini. Jadi sangat sulit. Setelah surat pertanggungjawab mutlak, lalu surat tugas. Ya, surat tugas tadi sudah, surat tugas dari sekolah yang menugaskan saya atau petugas program Indonesia Pintar untuk mencairkan dana bantuan PIP di Bank Nasional Indonesia di mana, cabang mana. Lalu yang berikut, persyaratan yang berikut itu adalah permohonan kepada pimpinan bank untuk dilakukan pencairan secara kolektif. Jadi pencairan secara kolektif itu begitu ribet dan sulit dibandingkan kalau pencairan secara individu. Tetapi kalau jaraknya jauh, uang yang diterima mungkin setengahnya habis untuk transportasi dan konsumsi, dibandingkan dengan dikumpulkan secara kolektif, ditanggung secara kolektif bersama siswa lain, lalu diurus oleh sekolah. Persyaratan yang berikut, petugas yang mengurus itu harus dilampirkan, diurus secara kolektif, harus dilampirkan juga dengan KTP petugas dan KTP kepala sekolah. Setelah itu dilampirkan juga dengan SK kepala sekolah dan SK sebagai pengelola PIP atau SK sebagai guru di sekolah atau SK sebagai apa di sekolah petugas tersebut, sebagai pegawai kah, sebagai pengelola PIP kah, sebagai guru kah, atau apapun di sekolah itu SK sebagai apa dilampirkan juga dengan KTP kepala sekolah, SK kepala sekolah dengan KTP. Demikian saja penjelasan saya tentang proses pencairan dana PIP. Semoga bermanfaat.